semua belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Miss. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang pembahasan penelitian kita minggu lalu, yaitu tentang English for Celebgram and Vlogger. Next slide, Husen. Dari adanya kemajuan teknologi, banyak orang yang menciptakan inovasi teknologi komunikasi media sosial seperti ada yang tahu apa aja? Instagram. Oke, Instagram. Nah, dari Instagram ini kan tidak hanya digunakan juga Instagram ini juga bisa menghasilkan uang kan. Nah, pekerjaan apa sih yang pakai media sosial Instagram ini? Ada yang tahu? Selebgram, Miss. Okay, good. Oke, selebgram. Jadi di sini bagaimana how to become a good, right, and attractive selebgram. Jadi itu bagaimana menjadi selebgram yang baik, benar, dan menarik. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Enggak, Miss. Buat konten yang bagus, Miss. Oke, kan setiap selebgram itu harus membuat konten yang menarik agar pengikut atau followersnya itu menjadi banyak sehingga dia bisa menjadi seorang selebgram. Tapi menjadi selebgram bukan hanya harus membuat konten yang menarik, tapi juga public speaking-nya harus bagus, percaya dirinya juga harus bagus. Ketika seorang selebgram sedang mempromosikan suatu barang, yaitu itu promosi itu kan bisa disebut juga sebagai public speaking. Nah, ketika kita sedang public speaking, apa aja sih yang harus kita siapkan agar lancar public speaking-nya itu selain dari kepercayaan diri? Ada yang tahu nggak? Hello, guys. Nggak tahu, Miss. Oke, next slide, Husen. Nggak tahu, Miss. Belum jadi selebgram. Nanti kita jadi selebgram sama-sama. Ya, Miss. Oke, jadi selain kepercayaan diri, untuk meningkatkan skill public speaking, yaitu harus penguasaan vocabulary. Nah, hari ini kita akan membahas vocabulary. Untuk meningkatkan skill public speaking, next slide, Usen. Oke. Di sini ada what is vocabulary? Vocabulary is a collection of words or phrases that are arranged, switched, and translate or interpreted. Jadi, kosakata itu adalah kumpulan kata atau frasa yang disusun secara berurutan dan diterjemahkan atau ditafsirkan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak kosakata itu apa aja?
table, chair, book, pencil, eraser. Oke, good. Di sini kan kosakata itu biasanya ada jenis-jenisnya. Nah, kalian tahu nggak jenis-jenis kosakata itu apa aja? Kakak, Kata benda, kata kerja gitu ya, Miss. kata sifat. Kita akan bahas itu di slide selanjutnya. Ya Allah. 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 Oke, di sini ada kind of jenis kos. Maaf ya sedikit berisik. Yang pertama ada word classes. This term might be better known in the field of morphology and syntax, but if you are more familiar with English because of the difficulty of grammar, the term is certainly well known by the name of parts of speech that it can be nouns, pronouns, verbs, adjective, adverbs, preposition, and conjunction. Jadi di kelas kata ini adalah untuk memungkinkan kita lebih dikenal dalam bidang morfologi dan sintaksis, namun juga familiar dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris karena sulitnya tata bahasa. Istilah ini tentu lebih dikenal dengan nama part of speech. Nah, itu dapat berupa kata benda, kata sifat, kata dan konjungsi. Untuk kedua, jenis kosakata kedua yaitu ada family, also more field in morphology and syntax. These types of theory deals with affix or if in the form of example, fly, reflect. Terus contoh selanjutnya yaitu ada fly, reply, playful, derivative. Jadi di kata keluarga ini juga lebih banyak bidang dalam morfologi dan sinteks. Kata ini berhubungan dengan imbuhan pergeseran bentuk sebuah kata. Contohnya, mainkan menjadi tercermin. Terus reply itu jadi turunan. Selanjutnya yaitu ada word formation. In English, there are several types of word formation or components, such as compounding, a second word processor, typewriter, combining information, entertainment, infotainment, conversation, yaitu I always Google any information I need.
The word Google is actually noun but changed to a verb. Last clip, electronic mail, email, influence, flu. Dalam pembentukan kata dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis porsi kata atau bentuk nyawa seperti percikan, yaitu bekas, pengolahan kata, mesin ketik. Menggabungkan informasi hiburan menjadi entertainment. Terus konspirasi, saya selalu mencari informasi yang saya butuhkan di Google. Kata Google sebenarnya adalah kata benda, tetapi diubah kerja. Ada clipping, surat elektronik, seperti mail, invoice, menjadi flu. Itu air kok gimana? Selanjutnya itu ada multi-word. Kebanyakan vocabulary yang satu ini berbentuk frasa, verbs, dan idiom. Look for, after, tip of, turn on, frasa, verbs, famous last word, what's your word, take me around, idiom. Oke. Vincent. Selanjutnya masih kind of vocabulary, ada collocation. This type of vocabulary can be interpreted as the phrase use of two or more words together. Example, this week, once more, once again, as well. Di ini jenis kata dapat diartikan sebagai seringnya penggunaan kata atau lebih secara contohnya minggu ini, sekali lagi dan juga. Dan yang terakhir di kind of vocabulary are homonyms. Homonyms that have from but different meaning. Well, sama dengan well, healthy. Kata left sama dengan left, part. Different types like homophones dengan someone, different meaning, and paragraphs sama dengan the same writing has different meaning in this online. Di homonim ini adalah kata-kata yang bentuk sama tetapi berbeda maknanya. Contoh dengan baik, sehat, kiri sama dengan sama dengan berangkat. Seperti homophone, bunyi yang sama, makna yang berbeda, dan holograf, tulisan yang sama memiliki arti yang berbeda, termasuk jenis yang satu ini. Oke, next slide. Pembahasannya yaitu what is the importance of vocabulary? Apa penting kosakata? Oleh by Brady Miller M.A. Triple-C SLP Integrated Pediatric Therapist. Science comprehension is the ultimate goal of reading. The importance of vocabulary development cannot be overstated.
A robust vocabulary improves all areas of communication, listening, speaking, reading, and writing. Okay. Reading and writing. Vocabulary is critical. Students' success ration. First, vocabulary growth is directly related to achievement. Second, the size of a child's vocabulary in school predict the ability to learn to read. Third, vocabulary helps children to think and learn about the world. Fourth, expanding a child's knowledge of words profit ultimated access to new information. Apa pentingnya kosakata? Oleh Jody Bimber, MA Terapi Pediatri Terpadu Triple SLP, karena pemahaman adalah tujuan akhir dari membaca. Pentingnya kosakata, perkembangannya tidak bisa diremehkan. Kosakata yang mendekatkan semua bidang seperti atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kosakata sangat penting untuk keberhasilan siswa karena alanya pertumbuhan kosakata berhubungan langsung dengan aksi di sekolah. Besarnya perbendaharaan kata, anak sekolah memprediksi kemampuan belajar membaca. 3. Kosakata membantu anak untuk berpikir dan belajar tentang dunia. 4. Memperluas pengetahuan anak tentang kata-kata, memberikan akses tak terbatas ke informasi baru. Next slide. Selanjutnya, what are vocabulary? Vocabulary refers to the words we must understand to communicate effectively. Author often consider for vocabulary listening, speaking, reading, and writing. Reading vocabulary refers to the words we need to know, understand what we read. Writing vocabulary consists of the words we use in writing. Jadi, keterampilan kosakata ini mengacu pada kata-kata yang harus kita paham komunikasi secara efektif. Pendidik sering mempertimbangkan 4 jenis kosakata, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Membaca kosakata mengacu pada kata-kata yang perlu kita ketahui, memahami apa yang kita baca. Menulis kosakata terdiri kata-kata yang kita gunakan dalam penulisan. Oke, next slide selanjutnya. Selanjutnya ada 3 tiers of vocabulary. First, basic vocabulary. The basic word from the first tiers of vocabulary. These words normally have a single meaning and do not require instruction. Early reading words, sick words, adverbs, nouns, dan lainnya are words at this 900 words family and commerce in this layer. Second, frequency vocabulary, also called multiple meaning vocabulary tiers. These tiers comprise words used in a variant
of dominance, adult communication, literatur, dan lainnya. Its influence, reading and speaking, 700. Words families comprise these tiers. The characteristic for tiers to words are as follows. A, it has all meanings. B, vital for reading comprehension. C, typical mature language. D, descriptive vocabulary. A, diverse environment uses these words. F, used for direct instruction. Third, low frequency vocabulary. The words are only when specially request or in particular dominant, like weather, technology, geographical region, occupation, hobbies, school, dan lainnya. Comprise these tiers. The four like words about vocabulary in English comprise in these tiers. Ada 3 tingkat kata, yaitu kata dasar. Kata-kata dasar untuk tingkatan pertama. Kata-kata ini biasanya memiliki satu arti dan tidak memerlukan instruksi. Kata-kata bacaan awal, kata-kata penglihatan, kata-kata sifat, kata-kata benda, dan lainnya digambarkan pada tingkat ini. Bukan keluarga dalam bahasa Inggris terdiri dari tingkat ini. Kosakata frekuensi, kosakata frekuensi tinggi. Oke, I'm sorry guys, suaranya berisik. Kosakata frekuensi tinggi. Jadi disebut tingkat kosakata ganda. Ini terdiri dari kata-kata yang digunakan dalam berbagai domain komunikasi, bahasa, sastra, dan lainnya. Ini membaca dan speaking atau berbicara. Keluarga, kosakata keluarga 7.000 terdiri dari tingkatan ini. Ciri kata tingkat 2 adalah sebagai berikut. A, memiliki arti yang banyak. 2, penting untuk pemahaman membaca. Yang C, bahasa dewasa yang khas. 4, kosakata deskriptif. 5, lingkungan yang beragam. Gunakan kata-kata. Yang F, digunakan untuk instruksi langsung. Yang ketiga, kosakata rendah. Kata-kata tersebut hanya digunakan ketika diminta secara khusus atau dalam domain tertentu, seperti cuaca, teknologi, wilayah geografis, pekerjaan, hobi, sekolah. Terdiri dari tingkatan 4 katalog tentang kosakata dalam bahasa Inggris. Terdiri dari tingkatan ini. Next slide. Di slide selanjutnya yaitu ada what is simple doing. Nouns, linguistic, the set of lexical items in a language are most resistant to replacement, referring to the most common and universal elements of human expression, such as parts of the body, food, universal features of the environment, weather, star, common activities, earth, sleep, and the laws numeral. Apa itu kosakata sederhana? Kata benda, ilmu bahasa. Items, leksikal dalam bahasa yang paling tahan terhadap penggantian, mengacu pada elemen yang paling umum dan universal halaman.
manusia seperti tubuh, mata, fitur universal lingkungan seperti air, binatang, aktivitas umum seperti makan, tidur, dan angka terendah. Next slide. What is an example of vocabulary? An example of vocabulary is all the words that altogether you understand. An example of vocabulary is the language used by doctors. All the words of a language are usually alphabet and explained collection of words of a particular field or prepare for a specific purpose, often for learning. Apa itu contoh kosakata? Contoh kosakata adalah semua kata yang dipahami. Contoh kosakata adalah bahasa yang digunakan oleh dokter. Semua kata dari suatu bahasa. Kumpulan kata yang biasanya disusun menurut abjad dan dijelaskan di bidang tertentu atau disiapkan untuk tujuan tertentu. Serta untuk pembelajaran. Selanjutnya, next. Next slide. Okay. What are the four types of vocabulary? Educators often consider four types of vocabulary: listening, speaking, reading, and writing. Jadi, apa saja 4 jenis kosakata itu? Di sini ada pendidik sering kali mempertimbangkan 4 jenis kosakata. Ada mendengarkan, yaitu dalam bahasa Inggris adalah kemampuan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain dengan sangat baik. Bukan hanya itu saja, akan tetapi juga informasi yang kita dapatkan melalui media lainnya. Pada dasarnya, mendengarkan itu tidak sama ketika kita sedang menyimak. Akan tetapi mendengarkan dalam bahasa Inggris adalah hear, sedangkan menyimak dalam bahasa Inggris adalah listen. Ketika kita mendengarkan, maka telah melakukan aktivitas dalam menangkap bunyi, baik itu bunyi dalam bahasa maupun bahasa. Entah itu kita melakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, mendengarkan juga seperti melakukan kegiatan maupun aktivitas menangkap bunyi yang kita lakukan secara cermat. Selain itu, kita juga melakukannya dengan sengaja. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, mendengarkan dan menyimak ini merupakan pemahaman yang sangat penting. Baik itu secara langsung, kita dapat memulai media seperti film maupun musik. Mendengarkan dan menyimak dalam bahasa Inggris adalah materi materi yang sangat penting sebab kita mengetahui dan memahami apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Selanjutnya ada berbicara atau biasa disebut speaking. Bisa melatih kepercayaan diri. Bagaimana kepercayaan diri dari seorang siswa ditumbuhkan? Karena dalam speaking siswa harus banyak latihan sehingga bahasa Inggris kita bisa baik dan siswa memiliki kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak atau bisa disebut public speaking. Selain itu, speaking bisa meningkatkan skill-skill bahasa Inggris lainnya karena dalam speaking bisa berujung pada speaking dan berdasarkan dari speaking. Contohnya kita belajar writing harus menguasai jenis tense ketika Anda berbicara, grammar ataupun kosakata Anda tidak akan salah. Dalam listening kita mengikuti kegiatan menyimak, kita bisa
nya kembali, dan dalam reading membaca teks maka itu akan menjadi speaking juga. Speaking itu menjadi daya tarik. Selanjutnya reading atau bacaan adalah proses melihat serangkaian simbol tertulis dan memperoleh makna simbol tertulis seperti tanda baca, spasi, dan huruf. Kemudian kita menggunakan otak kita untuk mengkonversi atau mengubahnya menjadi kata, kalimat, dan paragraf yang menyampaikan sesuatu kepada kita. Membaca juga merupakan sarana yang baik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Dengan membaca, tentu kita memperluas kosakata bahasa Inggris kita. Kemudian kita bisa mengaplikasikan pada saat bicara bahasa Inggris. Selanjutnya yang terakhir ada write atau menulis, adalah proses menggambarkan suatu bahasa. Pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Dalam mempelajari bahasa Inggris terdapat 4 aspek keterampilan bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Meskipun menulis ditempatkan terakhir, akan tetapi menulis bukanlah keterampilan yang tidak penting. Oke, next selanjutnya. Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada how to increase vocabulary. Cara meningkatkan kata. Ada 4, yaitu develop our Oke sih. Sampai mana tadi ya? Oke, ya. How to increase vocabulary atau cara meningkatkan kosakata. 1 ada develop reading habits. Vocabulary building is when you encounter words in context. Use the dictionary and thesaurus. 3, play word games. 4, practice using new words in conversation. Jadi gimana cara meningkatkan kosakata? Yaitu ada 4. Kembangkan kebiasaan membaca. Jadi saat kebiasaan membaca itu dapat meningkatkan kosakata. Selanjutnya yaitu gunakan kamus. Gunakan kamus. 3, mainkan permainan game. Jadi saat kita bermain game berbahasa Inggris itu dapat meningkatkan jumlah kosakata kita. Yang selanjutnya itu menggunakan kata-kata baru dalam percakapan. Ketika kita berbicara pada seseorang menggunakan bahasa Inggris, kita juga dapat menggunakan kosakata baru sehingga 4 menambah kosakata kita lagi. Next selanjutnya. Ada how to learn new words quickly. Jadi bagaimana cara mempelajari kata-kata baru dengan cepat? 1, gunakan teknik memori atau mengingat. Jadi ketika kita menghafal itu merupakan teknik memori. Itu juga dapat membantu kita belajar kosakata dengan cepat. Kedua, ciptakan lingkungan belajar. Kita harus menciptakan lingkungan belajar senyaman kita agar proses pembelajaran lebih efektif. Letakkan kata dalam konteks. 4, belajar dari situasi kehidupan nyata. 5, bawa ke level berikutnya. 6, temukan alat yang cocok untuk Anda. Contoh alatnya yaitu seperti yang masuk alat di sini adalah alat untuk proses pembelajaran saat penghafalan kosakata. 7, buatlah interaktif
8. Fokus pada kata-kata yang bermanfaat. 9. Ulangi. Next, selanjutnya. Yang terakhir yaitu how to learn vocabulary. Bagaimana cara belajar kosakata yang menyenangkan? Yaitu 1. Tonton video YouTube atau video lainnya yang menurut kalian itu menyenangkan. 2. Yaitu baca. Jadi dengan membaca kita juga bisa meningkatkan kosakata. 3. Gunakan Fluence untuk mempelajari kosakata dalam konteks dunia nyata. 4. Main games kosakata itu mengakhiri kata. 5. Mainkan games berteks. 6. Bersenang-senang dengan word magnet. 7. Gunakan kata baru dalam cerita, game menulis, komunikasi online. 8. Mulai blog dalam bahasa Inggris. 9. Temukan cara menggunakan words of the day. 10. Gambar. Oke. That's all dari pembahasan kita kali ini. Ada yang ingin bertanya? Miss, cukup. Oke, cukup. I think enough. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.